berbasis komunitas dengan teknologi digital 4.0. Agenda malam ini kurang lebih durasinya 1,5 jam, dan kita akan bagi menjadi 4 sesi ya. Yang pertama nanti mungkin akan disampaikan pandangan terkait dengan tema dialog kebangkitan ekonomi umat malam ini oleh Pak Ketua atau nanti mungkin oleh Pak Sekretaris. Kemudian paparan materi oleh narasumber kurang lebih 50 menit, Pak. Kemudian sesi tanya jawab. Dan keempat adalah closing statement nanti yang akan disampaikan oleh Pak Ketua KPU MUI sekaligus menutup acara dialog kebangkitan umat episode 7. Baik, sebelum menginjak ke sesi pertama, berikut adalah profil singkat dari narasumber kita, Bapak Agus Muhammad Maksum, SSI. Beliau lahir di Boyolali tahun 1970. Beliau tinggal di Tulangan, Sidoarjo, Pak ya. Kemudian beliau ini menempuh pendidikan sejak TK sampai SMP ini di Boyolali, kemudian SMA-nya ada di Surakarta, Solo, kemudian beliau mengenyam pendidikan universitas di Teknik Fisika FMIPA Fisika ITS ya Pak, tahun 90 sampai 97. Kemudian beberapa pelatihan ini beliau ikuti dari LKM Dasar Menengah ITS tahun 92, kemudian juga ada pelatihan manajemen pemasaran UKM Deperindak Pusat, kemudian pesantren wawasan nasional, Global Internet Summit, ASEAN Brand Internet Marketing Center, International Leadership Camp Anaheim, California, USA. Kemudian juga beliau mengikuti pelatihan Born to Win Leadership Training di Jakarta, kemudian juga ada pelatihan Pro Leadership Camp Tokyo, Jepang, kemudian juga ada beberapa pelatihan lain yang diikuti di luar negeri di Thailand, USA, kemudian Shanghai, California, Tokyo, Jepang, dan beberapa lainnya nih. Cukup profil beliau ini cukup mumpuni nih, banyak sekali pengalamannya. Dan saat ini beliau aktif sebagai Ketua DDII Jatim 2015 sampai sekarang, kemudian Wakil Ketua Kadin Jatim di bidang IT. Dan masih banyak lagi nih aktivitas beliau. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, langsung saja mungkin kita menginjak ke sesi pertama. Saya persilakan Pak Ketua untuk memberikan pandangan kepada kami seluruh peserta mengenai dialog kebangkitan ekonomi umat untuk tema malam ini. Kepada Al Mukarram saya persilakan. Sekretaris mungkin Pak, mewakili beliau. Baik, sepertinya Pak Ketua belum bisa join. Kita langsung saja, saya persilakan Pak Agus untuk memaparkan materi dialog kebangkitan ekonomi umat episode 7 dengan tema malam ini yaitu konsolidasi ekonomi umat berbasis komunitas dengan teknologi digital 4.0. Kepada Al Mukarram Pak Agus, saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Ustadz Agung, terima kasih telah mengundang kami untuk ikut berbicara, menyumbangkan pikiran dan gagasan dalam tema kebangkitan ekonomi umat. Yang terhormat Bapak Kiai Insinyur Nuruzzaman, Bapak Kiai Hazwarli Has yang juga sudah hadir, beserta seluruh jajaran KPI MUI pusat maupun daerah, juga kawan-kawan yang hadir di sini. Saya lihat ini ada senior saya, Bang Ibong Sarusan. Perlu saya kenalkan, beliau ini cucu dari Kiai Agus Salim, ya, Haji Agus Salim. Beliau ini sekretaris Putra Putri Pahlawan Nasional. Beliau ikut juga pada malam hari ini untuk ikut serta dalam menyumbangkan pikiran dan gagasan kita dalam kebangkitan ekonomi umat. Baik, terima kasih semuanya. Pak Yai Nuruzzaman juga sudah hadir, tapi tidak apa-apa, nanti beliau akan di belakang saja memberikan kesimpulan supaya bisa langsung kepada pokok pikiran apa yang kita mau sampaikan pada malam hari ini. Saya langsung saja share tentang konsolidasi ekonomi berbasis komunitas dengan teknologi digital 4.0. Jadi tema utamanya adalah konsolidasi ekonomi umat. Ya, kenapa kita perlu konsolidasi? Saya kira sudah cukup panjang dibahas bahwa potensi kita itu besar, dan seharusnya dengan jumlah yang besar itu kitalah yang menguasai gitu ya. Tetapi karena tidak terkonsolidasi maka kemudian tercerai-berai. Nah, oleh karena itu kita harus tahu titik masalahnya di mana dan bagaimana kita mengkonsolidasinya, karena tentu konsolidasi ini sudah sering dilakukan, tetapi tentu posisi kita kan masih memprihatinkan. Nah, saya akan mencoba dari sudut pandang saya sebagai digital marketer, ya, atau orang sering menyebutnya sebagai digital trainer gitu ya. Nah, saya akan melihat dari sudut pandang itu, mudah-mudahan ini memberikan sudut pandang yang lain, yang mudah-mudahan kemudian kita bisa mencoba melakukan konsolidasi dengan teknologi digital 4.0. Ya, karena era digital ini kan, era ekonomi digital ini kita semuanya sudah berada pada teknologi digital 4.0. Termasuk pada malam hari ini kita bertemu di Zoom, ya, platform Zoom ini kan juga karena teknologi digital 4.0. Nah, kenapa berbasis komunitas? Nah, ini yang penting untuk kemudian menjadi fokus. Kenapa berbasis komunitas? Maksud dari berbasis komunitas itu adalah simpel saja, umat kita ini terlalu besar, sangat besar. Saking besarnya itu sulit untuk melakukan konsolidasi karena kita tidak punya leader yang satu. Nah, sehingga ketika kita melakukan konsolidasi itu justru timbul gesekan, timbul konflik of social interest. Dan itu akhirnya justru meniadakan konsolidasi itu sendiri. Kita sibuk menyelesaikan persoalan-persoalan konflik of interest yang muncul dari sekian besarnya umat yang terdiri dari sekian banyak latar belakang. Nah, sekarang kita harus mengkonsolidasi itu, harus kita coba hilangkan potensi social of konflik itu, ya. Sehingga kemudian saya berkesimpulan, bukan saya ya, ini bersama dengan kawan-kawan melakukan kajian yang cukup panjang. Dengan teknologi digital itu, konsolidasi itu sebaiknya kita lakukan di tingkat komunitas. Kenapa? Ada satu model bahwa komunitas itu kecil tapi banyak. Dan komunitas itu sudah ada, tidak perlu kita bentuk. Tinggal mereka kita beri model dan kita beri tools, dan kemudian mereka melakukan konsolidasi yang sederhana. Lalu konsolidasi yang sederhana itu SOP-nya sama semua, mereka memiliki otoritas masing-masing, dan itu ada contoh model yang kemudian nanti akan saya ceritakan, sehingga kemudian melakukan hal yang sederhana, tetapi sama otoritasnya tetap berada pada masing-masing komunitas. Nah, komunitas itu apa? Komunitas itu adalah
satuan terkecil dari umat. Nah, jadi kalau kita umat ini jumlahnya 220 juta itu sulit untuk kemudian kita konsolidasi karena tidak ada leader yang satu. Nah, tetapi kalau komunitas itu sudah ada, di situ ada leadernya, lalu mereka melakukan konsolidasi, maka leader itu bisa menggerakkan komunitas itu untuk melakukan konsolidasi. Dan itu dilakukan cukup di komunitas itu sehingga tidak ada konflik of interest atau tidak ada gesekan dengan pihak yang lain. Jadi contoh komunitas itu misalnya apa? Sekolah Islam itu kan banyak. Nah, itu ada leader namanya kepala sekolah. Kepala sekolah itu kalau memerintahkan sesuatu kepada orang tua murid atau murid, ya itu pasti ditaati. Itu namanya leader. Contoh yang paling simpel itu kepala sekolah memerintahkan kepada orang tua untuk membayar SPP melalui nomor rekening ini. Nomor rekeningnya ditunjukkan, dikirimkan melalui surat, semua mengirim ke situ. Nah, itu sudah merupakan sebuah leader yang efektif, perintah yang efektif, ya, sangat efektif. Semuanya akan mentransfer uang ke nomor rekening yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Begitu juga pondok pesantren. Nah, begitu juga dengan komunitas-komunitas yang lain. Nah, hal yang sederhana. Jadi kita hanya akan melakukan hal yang sangat sederhana, tapi itu merupakan konsolidasi. Nah, bagaimana sih gambarannya? Nah, begini. Oke, karena ini tadi kan temanya konsolidasi dengan teknologi digital, jadi saya akan memberikan gambaran bahwa mengapa kita melakukan konsolidasi dengan teknologi digital? Ya, karena kita memang sudah berada di sini, dunia baru kita, dunia digital itu. Nah, contohnya gambar inilah. Gambar ini ya gambar animasi, tapi ini menunjukkan keadaan kita. Bahwa satu keluarga itu ya begini, di dalam satu keluarga semuanya sudah fokus pada gadgetnya masing-masing, ya. Nah, kalau di sini ada Scooby-Doo, ya, Scooby-Doo-nya pun juga sudah pegang gadget, gitu ya. Dan ini gambar animasi, nampaknya gambar animasi ini memang benar-benar terjadi. Nah, ini dia. Ini Jawa Timur, ya, karena saya berada di Jawa Timur dan gambar ini saya ambil sendiri. Ini adalah tokoh-tokoh Jawa Timur, semuanya mungkin kenal, ya. Ini ada dari Ibu Gubernur, kemudian Ketua Syuriah PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Ali Maskan Musa, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur, ya, Kiai Saad Ibrahim, itu Sekretaris MUI Jawa Timur, mungkin kenal semua. Kemudian itu dari pimpinan Ponpes Tebuireng, dan ini yang satu itu paling kanan itu adalah dekan universitas di Jawa Timur. Nah, mereka duduk sama persis seperti gambar animasi tadi. Jadi saya hanya ingin menegaskan bahwa memang kita sudah berada di dunia digital. Bukan hanya lifestyle, ya, bukan hanya lifestyle seperti yang ditunjukkan pada gambar-gambar ini, tetapi juga kehidupan ekonomi, putaran ekonomi itu juga sudah seperti ini. Nah, gini, itu simpelnya saya ingin mengatakan kenapa kita harus melakukan konsolidasi dari dunia digital. Kita bisa menganggap sebagai problem, tapi bisa juga kita anggap sebagai peluang. Nah, contohnya beliau. Kita kenal semua, beliau kita kenal semua, beliau kita kenal semua. Dan kita mengenalnya semua adalah beliau memanfaatkan teknologi digital untuk berdakwah. Dan dakwah beliau sangat diterima. Khususnya saya, ya, mengikuti semuanya, dan kita bisa menerima sehingga kita bisa memiliki pemahaman fikih yang luas, ya, pemahaman keislaman yang luas dari berbagai sudut latar belakang. Beliau sukses, beliau menghiasi ruang media sosial, bahkan yang pertama Ustadz Somad itu orang jauh di kampung sana di Pekanbaru Riau, ya, tapi tidak kalah popularitasnya dengan ustadz-ustadz Jakarta maupun Surabaya dengan teknologi digital. Nah, ini contoh. Kemudian, ya, dunia kita memang sudah begini, ya, sudah tanpa batas, ya, teknologi digital kita menembus ruang dan waktu. Batas dunia itu hanya bahasa. Ya, kalau bahasa Inggris, ya seluruh dunia berbahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Cina. Jadi wilayah dunia ini sudah tertembus oleh batasan-batasan yang kita kenal, gitu. Sehingga kemudian
ini menimbulkan dampak yang luar biasa secara ekonomi. Nah, nanti sekarang ini muncul uang itu berlaku secara internasional, tidak dikeluarkan oleh negara. Dan negara itu kemudian kewalahan menghadapi uang yang berlaku secara secara internasional. Jadi orang di seluruh dunia melalui internet itu terhubung. Seolah-olah muncul negara baru tanpa batas. Let's say kalau kita orang Islam itu mungkin akan bisa mengatakan ini ruang khilafah yang terbentuk di dunia maya. Nggak ada batasnya. Seluruh anggota internet itu terhubung menjadi warganya, namanya netizen. Kalau warga Indonesia, citizen of Indonesia, citizen of United States, citizen of negara masing-masing. Lalu tiba-tiba kita menjadi netizen, warga internet, warga global ini, ya kan? Dan kemudian itu seolah-olah menjadi ruang baru tanpa penguasa ini. Lalu muncullah penguasa-penguasa di situ yang berhasil merekrut menjadi warganya miliaran orang, namanya Mark Zuckerberg, Facebook. Ada lain-lain. Nah, kemudian yang kemudian menjadi fenomena yang menghebohkan dan membuat galau semua negara adalah tiba-tiba netizen yang tanpa batas negara itu menciptakan uang yang mereka sepakati dan berlaku di seluruh dunia sama gitu. Jadi nggak ada beda antara Indonesia, Amerika dan lain sebagainya, dan berlaku dan benar-benar bisa ditukarkan. Nah, baik ditukarkan ke rupiah, ke dolar, namanya cryptocurrency, ya, uang yang berlaku di dunia tanpa batas. Nah, ini bahasan lain, tapi saya hanya ingin menggambarkan, nah itulah kekuatan dunia digital kita. Jadi sudah saya singgung, nah wilayah tanpa batas itu dikuasai oleh mereka-mereka, Facebook, Google, Amazon, Microsoft. Ini agak lalu. Yang sekarang ini dikuasai oleh mereka-mereka yang menguasai blockchain, ya, yang membuat ekonomi dunia dengan mata uang yang sama. Mereka itu nama-namanya mungkin masih sedikit agak asing ya, seperti Satoshi Nakamoto, seperti Vitalik Buterin, seperti Justin Sun dan lain sebagainya. Itu nama-nama yang penguasa-penguasa ekonomi dunia karena dia menguasai keuangan, sistem keuangan dunia di dunia maya. Nah, mereka sekarang juga mereka lah yang menggerakkan ekonomi dunia dan mereka lah orang-orang yang kaya. Ini semuanya berlatar belakang teknologi. Yang tengah itu Jeff Bezos, itu Amazon.com. Kemudian yang lainnya itu ada Mark Zuckerberg, ada Larry Page di Google, ada Elon Musk itu Tesla, ada Jack Ma, ada Ma Huateng itu China. Ini semuanya adalah orang-orang yang berlatar belakang teknologi digital. Jadi penggerak-penggerak teknologi digital itu menggerakkan ekonomi dunia, dan orang-orang terkaya di dunia itu adalah orang-orang yang berlatar belakang teknologi digital. Perusahaannya perusahaan teknologi digital. Hanya satu yang bukan yang tampil di situ, namanya Warren Buffett. Warren Buffett itu pemain saham. Jadi ini gambaran kenapa kita harus melakukan konsolidasi dengan teknologi digital, ya. Jadi cukup banyak fakta. Di Indonesia juga sudah dikuasai oleh pemain-pemain teknologi digital. Nah, bahkan pemain-pemain teknologi digital ini menjadi raksasa-raksasa di Indonesia, muda-muda. Tapi ada efek negatifnya yang sedikit saya akan bahas, yaitu menimbulkan apa yang disebut dengan disruption. Munculnya kekuatan teknologi digital masuk ke Indonesia dengan model bisnis disruption itu atau harvesting dengan kekuatan modal itu kan kemudian menggeser UKM-UKM kita. UKM-UKM kita itu banyak yang mati. Sehingga kemudian ini menimbulkan masalah. Nah, persoalannya adalah karena model bisnis. Model bisnisnya adalah model bisnis yang seharusnya bisa dicegah, ya, karena undang-undang kita, konstitusi kita tidak mengizinkan adanya usaha yang kemudian dengan kekuatan modal dia menjadi mengumpulkan seluruh kekuatan itu ada di situ. Nah, padahal konstitusi kita itu mengamanatkan sebuah model bisnis yang kita sebut dengan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang dijelaskan di dalam pasal 33.
usaha disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Tujuannya adalah kemakmuran bersama, produksi dikerjakan bersama untuk kemakmuran bersama. Semua memiliki akses pasar yang sama. Nah, sementara model bisnis yang tadi marketing yang masuk dengan startup digital itu adalah dengan kekuatan modal, lalu dia itu membuat model bisnis yang tanpa perlu income dari user. Seperti WhatsApp, Bapak Ibu. WhatsApp itu kita nggak pernah membayar, tetapi WhatsApp itu kemudian mendapatkan uang yang banyak. Dari mana? Karena dia mendapatkan user. Nah, valuasi perusahaan digital itu kan user. Bukan dinilai dari berapa banyak dia punya aset. Asetnya itu adalah user kita. Berapa banyak kita orang Indonesia mendownload aplikasi WhatsApp, itu adalah valuasinya, jumlahnya. Nah, itulah yang kemudian mereka nanti sebenarnya sama sekali tidak mendapatkan uang dari kita, tapi mereka nanti akan mendapatkan uang ketika mereka IPO, ya, ke pasar modal itu. Nah, itu juga Gojek. Gojek juga begitu. Gojek tidak mendapatkan uang dari awalnya itu dengan bakar uang dari customer. Bahkan driver Gojek itu ketika awal-awal uang kita yang kita bayarkan pada driver Gojek 10.000, kita diantar kemana saja itu masuk ke driver. Drivernya ditambah 15.000, ya. Nah, sehingga kemudian kalau satu hari dia mau ngangkut 10 orang bisa 250.000 atau lebih, bahkan kalau lebih dari 10 itu kemudian ditambah bonusnya. Nah, sehingga pada awal-awal itu banyak sekali driver Gojek itu share pendapatan mereka yang kemudian satu bulan itu bisa sampai 10 juta, 11 juta, begitu. Sehingga kemudian share mereka di Facebook, di WhatsApp, di media sosial membuat orang-orang loh yang bekerja di kantoran itu jadi driver Gojek aja bisa dapat 11 juta kan gitu. Itu keluar dari pekerjaan mereka dan mendaftar. Banyak sarjana-sarjana yang mendaftar. Nah, itu fenomena yang lalu. Tapi itu pada saat bakar uang, kan gitu. Nah, ketika bakar uang di Gojeknya habis, ya driver Gojek sekarang tidak lagi mendapatkan subsidi. Sekarang uang yang diterima dari penumpang dipotong, ya kan? Kita 50.000 misalnya. Ya sekarang mungkin 40.000 kali masuk ke Gojek, ke drivernya 10.000. Nah, model bisnis yang begini inilah yang masuk. Tapi ketika Gojek itu mulai, maka ojek pangkalan itu mati. Nah, ketika dia masuk ke Gokar, itu taksi mati, ya kan? Hanya taksi-taksi yang besar aja, Bluebird aja kewalahan. Dan Bluebird untuk bertahan harus bergabung dengan dia, menjadi subordinatnya dia. Nah, ini kan model bisnis di mana dengan mengandalkan kekuatan uang, mengumpulkan seluruh stakeholder pada satu perusahaan yang memiliki modal yang besar, yang modal itu kemudian digunakan untuk melakukan sebuah model bisnis, yang model bisnis itu menimbulkan disruption kepada usaha-usaha yang lain. Nah, terkumpul kepada satu stakeholder, satu entitas bisnis. Nah, itu yang terjadi pada model startup digital unicorn itu, ya. Nah, kemudian ketika ini berkembang, Gokar, GoFood dan lain sebagainya semakin merambah dan semakin kemudian mengumpulkan seluruh stakeholder. GoFood itu seluruh penyedia makanan, maintenance itu bergabung di sini semua, dan semuanya awalnya adalah seperti Gojek itu tadi, diberi diskon, diberi ini. Tetapi ya kemudian dia menciptakan GoPay. Nah, GoPay itu bank gitu, ya. Sekarang dia dengan Bank Jago itu menjadi bank yang terbesar. Jadi dia masuk kepada perbankan, finance. Nah, kemudian model bisnis yang lain, Traveloka, terus apa lagi itu, tiket.com, itu kan kemudian menghabiskan travel yang dulu ada gitu, ya. Nah, ini model bisnis teknologi digital yang menurut saya ditumpangi oleh sebuah kepentingan ideologi bisnis kapitalis, ya, yang kemudian modelnya ini tidak terfilter dengan baik sehingga kemudian kita semua itu terdisrupsi, banyak yang terdisrupsi. Ya. Nah, bisnis online pun juga terdisrupt. Bisnis online itu terdisrupt kenapa? Karena terdistorsi pasarnya, karena kemudian biaya iklan itu sangat tinggi,
Kenapa? Karena pemain bisnis online ya seperti saya itu beriklan itu menghitung cost. Berapa cost yang saya keluarkan, berapa pendapatan. Nah, sementara mereka tidak. Mereka beriklan ya seperti Zalora, seperti Lazada, seperti yang gede-gede itu beriklan. Tokopedia, budget iklannya triliunan. Kenapa? Uangnya dibakar. Nah, dia tidak menghitung berapa penjualan. Yang penting traffic, user. Kenapa? Dari user itulah dievaluasi. Nah, keadaan itu terjadi di mana-mana termasuk di Cina. Nah, di Cina ini ada orang yang namanya Jack Ma berpikiran berbeda. Dia merasa nggak terima Cina itu ya dijajah secara ekonomi melalui dunia digital. Waktu itu yang terbesar itu namanya eBay. Kayak Google, kayak Amazon gitu, waktu itu namanya eBay. Nah, kemudian Jack Ma itu berpikiran begini, oke, eBay itu mungkin dia adalah shark in the ocean, hiu di lautan. But I am, katanya, saya ini krokodil, buaya di sungai Yangtze, sungai Yangtze di Cina sana. Kalau saya bertarung dengan hiu itu di lautan, ya pasti saya kalah. Gitu. Tapi kalau saya bertarung di sungai Yangtze, saya pasti menang. Kenapa? Karena hiu itu kalau masuk ke sungai nggak bisa bergerak, terlalu besar. Ya. Sehingga kemudian dia nggak bisa manuver. Tapi kalau kemudian buaya, ya memang habitatnya di situ. Nah, apa maksudnya? Jack Ma itu mengatakan, saya akan membuat website, yang website itu hanya untuk orang Cina. Jadi saya hanya akan melayani orang Cina, websitenya berbahasa Cina, dan saya akan melakukan digitalisasi produk-produk Cina. Yang produk-produk Cina yang cukup banyak UKM-nya, yang di Guangzhou, Shenzhen, mana-mana itu dilakukan digitalisasi, lalu kemudian dia membuat website namanya Taobao atau sekarang Alibaba itu. Nah, dia mengatakan, orang Amerika ini, eBay ini nggak ngerti Cina katanya. Cina itu nggak kayak begitu websitenya, sederhana, hanya ada satu pilihan atau beberapa pilihan. Orang Cina mindsetnya dengan huruf Cina itu dia nggak suka websitenya kayak gini. Sukanya adalah website yang banyak sekali fiturnya, banyak sekali link-linknya. Kenapa? Karena mata sipit Cina itu dengan huruf Cina itu ya pikirannya complicated gitu. Jadi nggak bisa disederhanakan gitu. Oleh karena itu kemudian dia membuat itu, didukung oleh pemerintah Cina yang luar biasa, maka digitalisasi dilakukan, kemudian Taobao atau Alibaba itu berisi produk-produk Cina, dan orang Cina sekarang membeli dengan produk-produk lokal yang sudah terdigitalisasi, ya gitu. Sehingga eBay ini hanya dalam waktu 3 tahun itu bangkrut di Cina. Bangkrutnya eBay di Cina itu menyebabkan bangkrutnya dia di Amerika, di Inggris, dan di seluruh dunia. Dan eBay itu tinggal kemudian menjadi website untuk menjual produk-produk unik. Nah, diikuti kemudian dengan keyakinan ini, Cina berani mengusir Google, berani mengusir Facebook. Nah, di Cina nggak ada Google, nggak ada Facebook. Ya, sehingga kemudian Cina benar-benar mandiri. Nah, gitu. Nah, kita bagaimana dengan kita? Nah, kita ini saya ingin mengatakan, ya kalau kita menghindari hiu, kita menghindari buaya, kita bisa mengatakan, oke, kalau Jack Ma ngomong bahwa dia adalah buaya di laut, di sungai, nah, saya kira kita bisa mengatakan kita ini adalah lele di kolam. Dan kalau kita bertarung di sungai, kalah kita, ya, kalah sama buaya. Karena Yangtze River itu sudah mengalirnya bukan hanya di Yangtze River aja, ya. Sudah ada di Bengawan Solo, di Berantas, di mana-mana gitu. Nah, sekarang kalau kita bertarung di sungai, kita kalah. Oleh karena itu kita membuat kolam saja supaya kita tidak bertarung dengan hiu, supaya nggak dimakan hiu. Ya, jadi kalau kita bertarung di lautan, ada hiu di sana, kita dimakan. Di sungai ada buaya, ada Jack Ma, kita dimakan. Nah, kita membuat kolam. Kolam itulah yang disebut dengan komunitas. Nah, ini filosofinya. Di komunitas itulah kita bisa berjualan dan memberikan keleluasaan kepada industri kecil kita untuk berjualan. Nah, dan kemudian tidak ada buayanya karena tidak ada pesaing-pesaingnya, sehingga kemudian kita ini bisa memberikan permakluman yang sangat banyak terhadap produk-produk yang ada UKM kita, industri rumah tangga kita. Nah, gitu. Karena ini di kolam. Kolam itu ya komunitas sempit, sehingga kemudian
memang kecil, tetapi kita aman untuk bermain di situ. Oke, itu filosofinya. Yang kedua adalah finansial teknologi, ya, bank sudah bergeser menjadi fintech. Kayak begini nih, sudah transaksi di finansial teknologi itu luar biasa besarnya, kenaikannya itu dari tahun ke tahun melonjak terus, nggak bisa dihambat. Ini dia. Nah, sekarang dunia dalam genggaman kita. Nah, tetapi Bu Sri Mulyani itu memberikan warning. Ya, era digital ini ada ancaman ekonomi yang perlu kita perhatikan. 3 beliau sebut. 1, shock commodity. Komoditas yang bisa terjadi kelangkaan. Yang kedua, aset bubble. Bubble aset itu bagian dari tadi itu adanya perusahaan-perusahaan digital besar yang membakar uang, lalu kemudian nanti dia larinya kepada IPO. Nah, ketika IPO itu bisa menjadi bubble aset. Kenapa? Karena begini, kalau sudah dia IPO, uang yang sudah dia bakar itu mengumpulkan user itu sudah habis, lalu ketika dia IPO menjadi pertanyaan, apakah uang yang dia peroleh dari IPO itu akan mereka bakar lagi atau akan dia bawa pulang? Nah, itu persoalan. Kalau dia bawa pulang, ini menjadi bubble yang aset. Tapi kalau mereka bakar lagi, apa iya dia bakar lagi? Kapan dia kembalinya? Nah, gitu. Itu disebabkan karena 3 hal yang ketiga, digital power concentration. Kenapa? Karena kemudian terjadi konsentrasi perusahaan digital dan kemudian itu mengambil seluruh stakeholder, baik pemainnya, pasarnya, dan lain sebagainya. Nah, 3 ancaman inilah yang saya kira menjadi latar belakang kita, bagaimana caranya kita melakukan konsolidasi. Nah, dari cerita itu saya ingin mengatakan begini. Nah, ini ada model digital yang namanya centralized, yang seperti ini. Nah, model digital centralized ini itu memang kuat besar, tapi mengandung kekuatan mengandung kelemahan yang luar biasa. Apa? Yaitu pusat ini kalau dihack, maka kemudian hancur semuanya. Lalu kalau kemudian kita juga melakukan konsolidasi secara terpusat kayak begini, kita capek melakukan konsolidasi seluruh nasional, tapi organisasinya satu, pemimpinnya satu, akan gampang sekali dihack. Maksudnya pusatnya itu dihancurkan, hancur semua gitu. Jadi orang ketika kemudian melawan konsolidasi yang kita lakukan, dia tinggal ambil pusatnya, dicekik, ya habis semua. Nah, persoalan ekonomi itu kita sudah pahami, ya. Persoalan ekonomi itu, kegiatan ekonomi itu kadang-kadang ada perang dagang. Perang dagang itu kadang-kadang juga perlu strategi. Nah, strateginya makanya jangan centralize. Strateginya adalah decentralize. Decentralize itu bagaimana? Ya itu tadi. Komunitas kita tadi ada banyak, di situ ada leader. Nah, kita perlu memberikan kepada mereka bagaimana mereka melakukan kebangkitan di tingkat komunitas dengan teknologi digital. Lalu mereka melakukan hal yang sederhana, ya, di tingkat komunitasnya masing-masing. Otoritas itu ada di tingkat komunitas, jadi nggak perlu disatukan. Nah, ini contohnya tadi kan, contohnya ini yang saya beri contoh tadi, cryptocurrency tadi. Ya, mereka itu melakukan perlawanan terhadap sistem keuangan global dengan cara terdesentralisasi, ya, menciptakan uang bersama, berlaku di seluruh dunia, tidak ada pusatnya, dikontrol secara bersama. Nah, lalu ternyata itu berlaku dan itu kemudian bisa menghantam kekuatan ekonomi keuangan dunia. Gitu. Jadi kecil-kecil banyak melakukan hal yang sederhana sama, ya, hal yang sederhana sama di semua komunitas. Nah, itu SOP-nya. Lalu itu terhubung dengan rantai, kemudian bersinergi. Nah, itu cukup memiliki kekuatan yang akan maksimal. Kenapa? Karena minim of conflict, minim dari konflik of social, lalu otoritas keuangan itu dipegang oleh masing-masing komunitas, ya. Lalu kemudian mereka melakukan putaran ekonomi di komunitasnya masing-masing, sehingga kemudian kegiatan ekonomi itu bergerak dengan konsolidasi keuangan. Nah, contohnya begini nih. Nah, ini kemudian saya mengusulkan sebuah aplikasi yang aplikasi itu melakukan itu. Jadi ini langsung saja saya share ya aplikasinya supaya cepat kita bisa mendapatkan gambaran. Nah, seperti ini.
namanya Demi Umat ya, Demi Umat. Nah, seperti ini gambaran aplikasinya. Saya sudah diskusikan dengan Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan juga pimpinan-pimpinan pusat, dan yang kita sudah diskusikan modelnya adalah seperti ini. Jadi setiap komunitas itu bisa punya aplikasi seperti Gojek, seperti Tokopedia, seperti OVO. Nah, jadi yang perlu kita beritahukan bahwa untuk memiliki aplikasi seperti Gojek, seperti OVO, seperti Tokopedia, itu ternyata tidaklah mahal, triliun-triliunan atau miliar. Ya, ini yang berhasil kemudian kita pecahkan. Kita bisa buatkan aplikasi seperti ini, ya seperti itu KPE MUI Musat itu di setiap komunitas, apakah itu pondok pesantren, sekolah, masjid, kampung, ibu-ibu arisan, dan lain sebagainya. Dia punya aplikasi seperti ini. Lalu anggotanya diminta untuk install. Untuk sekolah kan gampang, untuk meminta install. Kepala sekolah tinggal perintahkan pada orang tua, nanti transfernya ke nomor rekening ini. Nah, nomor rekening ini yang muncul ini. Nah, misalnya ini kebetulan saya mengambil contoh Ustadz Kiai Nurul Zaman. Nah, kalau misalnya Kiai Nurul Zaman itu adalah orang tua dari sekolah A gitu, maka otomatis orang tua itu punya nomor rekening ini. Nah, perintahnya kepada orang tua transfer ke nomor rekening ini. Jadi otomatis kemudian masuk ke lembaga keuangan yang dimiliki oleh komunitas. Jadi dengan aplikasi yang kita buat ini, digital ini, teknologi digital untuk finansial teknologi ini, setiap komunitas itu punya lembaga keuangan syariah. Nah, bentuknya terserah apakah BMT atau koperasi keuangan koperasi jasa keuangan syariah. Yang penting adalah kelembagaan itu diizinkan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana anggota. Nah, itu koperasi bisa, BMT bisa, perkumpulan bisa. Monggo nanti diputuskan yang mana. Lalu mereka menabung di situ. Nah, secukupnya menabung, nggak usah semuanya, jangan semuanya. Misalnya yang punya 10 juta ya menabung di sini let's say 2 juta. Nah, untuk apa? Untuk menggerakkan kegiatan ekonomi komunitas itu. Nah, gitu. Jadi, fasilitas ini itu seperti fasilitas perbankan. Kita bisa isi saldonya misalnya uang kita ada di bank mana, itu bisa kita tinggal isi saldo ke situ. Jadi nanti ini komunitas ini menunjuk sebuah bank. Bank itu nggak mesti bank syariah, boleh BCA, boleh BRI, boleh Mandiri. Di mana orang tua itu memiliki uang kebanyakan di mana? Katakanlah let's say kebanyakan BCA, ya sudah BCA, sehingga kemudian masuknya ke bank BCA. Terkumpul di dalam lembaga keuangan komunitas syariah itu. Lalu terisi di sini, jadi kalau sudah mengisi saldo ya contohnya ini 1 juta. Nah, bisa transfer antar anggota. Nah, bisa. Jadi bisa juga ditarik tunai. Baik ditarik tunai itu ditarik datang ke kantor kantor lembaga keuangan itu, atau diminta untuk ditransfer balik ke nomor rekening BCA, diambil di BCA bisa. Nah, lalu kemudian jadi hal sederhana yang saya maksud adalah semua komunitas memiliki lembaga keuangan syariah di tingkat komunitas. Kemudian memiliki aplikasi ini, namanya finansial teknologi. Lalu kemudian setiap anggota diminta untuk menabung di situ. Tabungan itu digunakan untuk apa? Untuk menggerakkan ekonomi lokal. Nah, di sini ada namanya pasar lokal. Pasar lokal ini berisi produk-produk, anggota semua bisa upload produk di sini. Semua anggota. Jadi dia tinggal buat lapak di sini, kemudian dia tinggal masukkan produknya di sini apa, misalnya kalau mau dia misalnya punya produk apa ya di sini ya, nah, ini misalnya gitu, nah, kemudian dikasih namanya ininya upload muncul. Nah, jadi setiap anggota itu kemudian bisa upload barang, belanja di warung tetangga itu langsung menemukan bentuknya di sini. Nah, sehingga kemudian ini bisa kita gunakan untuk dua hal. Jadi hal sederhana yang dilakukan melalui teknologi digital ini adalah satu, komunitas bisa memiliki teknologi ini dengan murah. Kedua, begitu memiliki teknologi ini maka dia punya lembaga keuangan syariah dengan teknologi fintech di lembaga tersebut. Ketiga, kemudian mereka bisa mempunyai pasar di mana pasar ini adalah menampung produk anggota. Yang mana kemudian jual beli atau belanja di warung tetangga itu menemukan bentuknya atau menemukan modelnya, sehingga kemudian kita
ketika kemudian pemain-pemain besar itu sudah exit, ya, seperti sekarang ini sudah mereka bersiap-siap exit IPO. Gojek dengan Tokopedia bergabung menjadi Goto, tapi bergabungnya dia membuat resah. Hari-hari ini kan banyak yang demo, supir driver Gojek kan banyak yang demo, tenant juga banyak yang demo kalau kita ikuti kan. Kenapa? Karena kemudian yang dulunya diberi diskon-diskon sekarang dipungut, ya kan, dipungut. Kemudian ya pokoknya sekarang karena bakar uangnya sudah habis kan, ya kan, mereka harus kembalikan. Lalu mereka harus IPO. Nah, ketika IPO total habisnya Goto itu kan 240 triliun yang dibakar. Lalu mereka mentarget mendapatkan 560 triliun. Pertanyaan saya dan kita semua, apakah uang yang diperoleh dari IPO itu mau dibakar lagi apa enggak? Atau mereka akan exit? Jangan-jangan memang ini exit strategi atau strategi exitnya. Kalau benar itu adalah strategi exitnya, maka kita harus mempersiapkan penggantinya. Kenapa? Karena berarti aplikasi-aplikasi itu akan sangat mahal. Semua yang awalnya murah, didiskon, diberi subsidi, itu sekarang akan dipungut dan mahal. Dan oleh karena itu kita harus siapkan penggantinya, yaitu aplikasi yang kita miliki di setiap komunitas. Nah, begitu. Kira-kira itulah yang bisa saya usulkan. Ini tadi aplikasi Demi Umat ini secara cepat saya siapkan dalam mode demo, Pak Yai Nuruzzaman, juga Pak Sekretaris dan semua. Kalau memang ini mau kita pakai, ya nanti kita segera akan bisa luncurkan, supaya kemudian masing-masing komunitas itu memiliki konsolidasi dengan teknologi digital kecil-kecil tapi banyak, sehingga kemudian ya tidak ada konflik of interest dan kemudian nanti kita bisa bersinergi pada bentuk-bentuk sinergi yang memang antar komunitas itu bisa bersinergi, nggak usah dipaksakan sinergi semua. Oh, sinerginya pada kepentingan yang ini, ya sudah sinergi di situ. Jadi model apa yang saya sebut dengan decentralized konsolidasi ini saya pikir mudah-mudahan akan bisa memberikan jalan baru. Terima kasih Ustadz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai Agus Muhammad Maksum. Menarik sekali nih Pak pembahasan kita malam ini. Temanya setiap hari kita selalu menyimak nih, disruption, kemudian digitalisasi semua lini, bahkan semua kehidupan kita ini sudah ada dalam genggaman sepertinya Pak untuk aktivitas kita sehari-hari. Baik, kemajuan teknologi digital ini memang telah mendistrupsi ya Pak, mendistrupsi kita. Namun di sisi lain nih Pak, kalau boleh saya memberikan pandangan bahwa kemajuan teknologi digital memang dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pemberdayaan ekonomi umat. Sebagaimana tadi Pak Kiai sampaikan, kemudian pembangunan ekonomi umat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital juga dapat dilakukan dalam usaha atau pengembangan kelompok wirausaha ya Pak. Pemberdayaan ekonomi usaha mikro, mikro kecil, menengah, PMKM, dalam ekosistem digital, serta dalam kebijakan untuk pengembangan tadi, salah satunya industri finansial teknologi atau fintech syariah tentunya. Kemudian keterbukaan ekonomi dalam era ekonomi digital juga akan mendorong kolaborasi Pak, antara pelaku ekonomi kecil, industri besar, sehingga tercipta efek trickle down yang dapat mendorong terciptanya ekonomi berkeadilan. Kurang lebih begitu mungkin Pak yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita malam ini. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, kita buka diskusi malam ini untuk beberapa penanya. Dari Bapak Ibu kami persilakan untuk di sesi pertama 3 penanya mungkin ya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon nanti sampaikan nama, kemudian asal ataupun profesinya, Pak. Monggo Bapak Ibu, silakan. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan, didiskusikan malam ini. Saya memulai kalau memungkinkan, Pak Moderator. Monggo silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ketua, Pak dan
dan seluruhnya Pak Moderator dan juga rekan-rekan seluruhnya. Untuk masalah bagaimana ekonomi bisa dikembangkan dengan teknologi seperti ini, sebetulnya memang bukan hari ini saja kita mendengarkan, karena Pak Agus ini sebagai seorang motivator begitu ya, itu memotivasi kita untuk selalu membuat kolam baru. Membuat kolam baru, sudahlah, janganlah pergi ke lautan, tapi kita berenang di kolam yang baru saja. Gitu. Masalahnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Zaid ya, Zaim itu, ketika berurusan dengan emas, beliau berbicara bahwa ketika sebuah negara membeli produk kita, itu cukup dengan memencet simbol atau memencet tombol-tombol di dalam komputer, maka barang kita bisa pindah. Dan kita tidak mendapatkan. Suaranya hilang ya, Pak Imam ya. Mohon maaf Pak Kiai, sepertinya suaranya hilang Pak. Memperlihatkan dan menyerahkan fisik barang itu yang kita jual. Pertanyaannya adalah, ketika kita menyetorkan, memasukkan uang kita ke dalam kolam kita, itu yang kita masukkan itu uang kita itu dimasukkan kemana? Kalau pemerintah, karena dia yang memiliki hak untuk mencetak uang, atau bank yang dia memiliki hak untuk menuliskan dana uang dalam sebuah catatan bank, maka dia cukup ngeklik, maka jadilah uang itu masuk dalam rekening kita. Tapi kan kita tidak bisa mengeklik, berapapun yang kita lakukan tidak akan pernah tercatat dalam bank kecuali kita menyerahkan uang kita, dana kita. Maksud saya sama dengan itu. Kalau kita memasukkan dana kita ke dalam akun kita, mesti kan harus kita nyetorkan uangnya. Lah uang fisiknya itu ditaruh di mana? Saya sebetulnya pertanyaannya sudah mungkin dari beberapa bulan yang lalu ketika saya mengikuti pengajian Jumat pagi ya. Pertanyaan yang muncul adalah ketika kita sebagai orang biasa itu menaruh uang kita masuk dalam akun kita, itu fisiknya taruh di mana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Imam Baihaqi. Langsung saja mungkin ditanggapi Pak Kiai Agus. Monggo. Baik, terima kasih Pak Imam. Langsung saja ya. Iya Pak, langsung Pak. Ini sudah muncul ya ini. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, ya. Jadi pertanyaan Pak Yai Imam itu adalah begini. Kalau kita anggota ya, misalnya ini aplikasi, katakanlah namanya aplikasi KPE MUI dan kita semua adalah anggota. Lalu kemudian kita setor uang, ya let's say katakanlah ini KPE MUI nggak apa-apa ya namanya, atau kita sebut apa ya, sekolah aja lah, sekolah gitu ya, sekolah aja supaya gampang itu gampangannya. Sekolah gitu ya, sekolah. Kebetulan sekolah ini namanya KPE MUI Pusat gitu ya, dan kita ini adalah orang tua. Nah, lalu kemudian kita punya aplikasi ini dan kita punya akun, ini akunnya, ya. Akunnya adalah ini, nomor rekening itu. Ya. Lalu kemudian kita store uang. Ini pertanyaannya Pak Kiai Imam kalau nggak salah begini. Kalau kita store uang ke sini, itu uangnya itu secara fisik ada di mana kan gitu ya pertanyaannya. Kalau nggak salah begitu nggak ya? Betul. Iya. Betul? Oke. Nah, jadi begini. Ini sekaligus saya mau menjelaskan, kebetulan nih saya diundang oleh Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, ya, yang kemudian direktur syariahnya itu, yaitu kan Pak Jamil Abbas. Ya. Nah ini begini, uang ini sebenarnya tersimpannya ada di brankas. Nanti akan saya jelaskan. Kenapa kemudian
kenapa kemudian ini akan menjelaskan juga nanti kenapa kok kita ini sudah punya lembaga keuangan syariah atau bank syariah, tapi kenapa kok uang kita ini, umat ini sudah diberi fatwa MUI juga bahwa haram riba itu 90% uang itu masih berada di bank umum gitu. Nah, ini akan memberikan penjelasan yang kemudian lebih masuk akal supaya kemudian nanti kita bisa lebih mengalihkan Nah, jadi begini. Ini katakanlah lembaga keuangan sekolah ini adalah punya lembaga keuangan syariah. Tapi umat itu uangnya kan semuanya masih ada di bank umum 90%. Ini data ya, data. Jadi data uang kita ini umat itu masih di bank umum BCA, BRI, BNI, Mandiri. Nah, oke. Nah, sekarang ini kalau kita mau isi saldo begini, katakanlah kita mau isi 1 juta. Ini transfernya kemana? Nah, sebaiknya transfernya itu ke nomor rekening yang ditunjuk oleh lembaga keuangan sekolah itu. Misalnya lembaga keuangan sekolah itu menunjuk bank, kalau yang di sini kebetulan BNI Syariah ya, contohnya kebetulan BNI Syariah. Nah, tapi sebaiknya sih adalah bank umum saja yang anggota itu punya uang itu di situ, misalnya BCA gitu. Sehingga kemudian kita transfer ke sini ke rekening BCA, KPE, MU Pusat. Nah, katakanlah jadi 1 juta ya masuk. Nah, jadi uang itu masuknya ke rekening BCA. Nah, jadi kalau kita misalnya ada 1000 orang ya masuknya ke rekening BCA itu tadi Pak Kiai Imam. Nah, rekening BCA itu kan punyanya lembaga keuangan tadi. Nah, itu langsung diambil, dimasukkan ke brankas lembaga keuangan syariah. Nah, gitu. Nah, ini pertanyaan kan itu sudah terjawab. Uangnya sekarang ada di brankas itu. Ada di brankas lembaga keuangan itu. Ini untuk menjawab di mana uangnya. Nah, tapi nanti akan muncul pertanyaan, apakah aman? Nah, pertanyaan apakah aman itu kemudian kita jawab, loh sesungguhnya tidak perlu harus uang itu kita simpan di dalam brankas secara fisik. Ada brankas virtual. Caranya bagaimana? Uang yang di BCA tadi terkumpul, misalnya kita 1 juta nih, kali 1000 menabung di situ, berarti ada 1 miliar. Uangnya itu tidaklah diambil secara fisik, tetapi kemudian lembaga keuangan syariah yang ada di yang ada di sekolah itu punya rekening di bank syariah. Apakah itu Bank Syariah Indonesia, apakah itu Bank Muamalat, apakah itu Bank BPRS Syariah. Lalu kemudian dia mentransfer uang yang ada di BCA yang 1 miliar itu ke rekening bank syariah itu. Sehingga kemudian uang umat itu tersimpan di bank syariah. Nah, ini yang kemudian saya jelaskan kepada Komite Nasional KNKS itu. Kenapa umat Islam itu sudah punya bank syariah, sudah diberi fatwa haram tentang riba, yang maksudnya itu adalah haram kita menyimpan riba itu, menyimpan uang di bank umum. Tetapi kok masih 90%? Karena begini, karena bank syariah seluruh jaringannya itu tidak cukup memiliki fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengguna. Jadi mereka ketika menyimpan di bank syariah seperti uangnya merasa terkunci. ATM-nya susah, banknya juga tempatnya jauh, di mana, dan lain sebagainya, sehingga dia kurang engagement. Nah, ini ya, saya ini orang berlatar belakang digital marketing, internet marketing. Orang berlatar belakang digital internet marketing itu cara membaca market itu adalah membaca perilaku, membaca bawah sadar, otak bawah sadar. Orang itu memiliki otak dibagi dua kan, 20% otak sadar, 80% bawah sadar. 80% bawah sadar itu lebih berpengaruh kepada tindakan. Nah, 80% bawah sadar lagi merasa nggak nyaman dengan bank syariah karena tidak ada banyak fitur, banyak fasilitas ATM dan lain sebagainya. Oleh karena itu solusinya adalah bagaimana? Solusinya yang penting umat itu nyimpan uangnya di bank syariah. Tetapi dia masih tetap bisa menggunakan fasilitas fitur-fitur keuangan di bank umum. Jadi mereka masih tetap terhubung. Oleh karena itu, fitur ini sekaligus menjawab itu. Uang yang penting, uang umat tersimpan di bank syariah melalui kelembagaan ini. Tetapi ketika mereka membutuhkan transaksi di fitur-fitur bank umum, juga kita hubungkan. Makanya kita masih ada rekening di bank BCA. Kemudian nanti
tarik tunai ini ditarik itu bisa ditransfer ke bank umum, Bank Mandiri, Bank BCA, sehingga kemudian yang penting uang itu tersimpan di bank syariah. Tetapi dia masih tetap bisa menggunakan fitur-fitur ATM. Nah, contohnya simpel gini, ini kan uang tersimpan di sekolah KPI MUI Pusat. Kalau dia menarik duit ke sini, itu bagaimana caranya? Apakah dia harus datang? Ya kan susah kalau datang. Nah misalnya ini KPI MUI Pusat itu ada di Jakarta, kita ada di Surabaya. Nah kalau datang kan susah. Nah kita tinggal minta ditarik di sini, kemudian berapa yang kita tarik, kemudian kita minta ditransfer ke rekening kita balik, BCA atau BRI, lalu kita ambil di ATM. Nah itu maksud saya. Kira-kira itu Pak Yai Imam, mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan bahwa ini sangat simpel kok, sangat simpel. Uangnya ada di mana itu sangat simpel ya. Jadi ya persis seperti mekanisme biasa itu. Tetapi kita ini hanya merubah mindset aja. Yang merubah sedikit fatwa. Kalau kemarin fatwa haram gitu ya. Sekarang bagaimana fatwanya itu mengarahkan bawah sadar kita yang penting uangnya tersimpan di lembaga keuangan syariah. Tetapi saya tidak kesulitan kalau saya mau menarik di BCA, saya juga tidak kesulitan kalau saya mau mentransfer kepada rekening partner bisnis kita yang kebanyakan banyak non muslim juga, sehingga kemudian terhubung gitu. Kira-kira mudah-mudahan sih menjawab ya, mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan Pak Kiai Imam Bahikai tadi. Baik, terima kasih Pak Kiai Agus. Sangat jelas jawabannya ya. Jadi uangnya tetap aman karena fisik uangnya ada di bank syariah yang memang kita punya rekening di sana. Itu. Kemudian kalau di bank ini kan dijamin oleh LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Nah, otomatis jika juga secara likuiditas uang kita akan lebih aman lagi. Itu. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya yang saya baca yang sudah masuk ke chatroom kita. Dari Bapak Hairul Abidin MUI Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Beliau bertanya bahwa terkait ekonomi berbasis teknologi digital ini sebagai pangsa pasar dalam membisniskan dagangan ekonomi masyarakat, bagaimana peran secara konkret yang dilakukan oleh KPU MUI Pusat maupun daerah dalam membina ekonomi umat khususnya di arus bawah. Mohon pencerahannya nih Pak Kiai Agus. Monggo Pak Kiai Agus. Kalau nggak salah ini pertanyaan nanti sebaiknya dijawab oleh Pak Kiai Nurul Zaman ini, bukan Kiai. saya. Oh, ya. Boleh, baik. Pak Agus, saya mau bertanya Pak Agus. Boleh silakan Pak. Ya Pak Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang apa yang Pak Agus sampaikan tadi itu sangat menarik sekali. Cuma ingin kita minta kalau misalkan berbasis komunitas, apakah maksud kita ingin kalau misalkan seperti MUI kan ada jaringan seluruh Indonesia sampai kabupaten dan kota, ada provinsi dan lain-lain. Kalau semua itu di Pak Agus maksud merancangkan aplikasinya sehingga umat bisa mengakses dengan mudah dan bisa dimanfaatkan sebagai substitusi daripada orang yang aplikasi-aplikasi orang lain itu yang punya, bisa nggak gitu Pak Agus? Sehingga ini juga bisa menjadikan untuk dana perjuangan bagi MUI gitu Pak Agus. Bisa nggak dirancangkan yang kira-kira untuk pengganti yang dari model orang punya itulah. Gimana Pak Agus? Coba. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Agus langsung saja ditanggapi. Ustadz Fikri Bareno, terima kasih. Iya. Bisa. Jadi ini nanti bergantung kepada kesepakatan kita, Pak Kiai Nurul Zaman dan bagaimana. Yang jelas begini, memang kita ini memerlukan teknologi digital ini. Ya, teknologi digital ini memang mahal. Kalau kemudian disangga pribadi, makanya kan kemudian yang bisa membiayai itu kan angel investor yang triliun-triliunan itu. Nah, oleh karena itu, maka kemudian bagaimana kemudian ini kita buat, lalu kita biayai bersama. Jadi, let's say katakanlah, mohon disurvei kalau membuat teknologi kayak begini itu berapa. Nah, gitu. Lalu kemudian, oke, ayo kita bentuk
ini kita buat bersama, kita biayai bersama, lalu kita pakai secara bersama-sama, masing-masing komunitas bisa memiliki ini, gitu. Nah, saya kira sangat bisa. Ini saya sudah rancangkan yang namanya ini demi umat, gitu ya. Itu bisa kita pakai bersama. Tinggal kemudian kita nanti cari kesepakatan aja, sehingga kemudian teknologi ini bisa berkembang terus. Ini yang tadi saya demokan itu masih dalam mode demo. Nah, kita perlu server untuk kemudian bisa menampung ini semua, gitu ya. Tapi saya kira biayanya nggak akan mahal, nggak akan sampai ratusan juta, bahkan mungkin cuma berapa puluh juta gitu aja, dan itu pun mungkin ya bisa kita cicil gitu ya, sehingga kemudian si pengembang ini itu bisa kembangkannya terus. Fitur itu akan terus berkembang. Teknologi digital itu always beta. Maksudnya always beta itu tidak pernah berada dalam kondisi stuck. Dia tiap bulan itu pasti mengalami penambahan fitur. Sehingga seharusnya ya, idealnya ini umat Islam ini harus mengumpulkan orang-orang IT yang hebat, kemudian tempatkan pada suatu tempat, kasih biaya supaya dia hanya berpikir membuat teknologi digital yang itu ya lebih canggih dari Facebook, lebih canggih dari Gojek, lebih canggih dari itu. Harusnya begitu. Nah, tapi jawaban untuk Ustadz Fikri Baryono bisa, insya Allah. Nanti ini memang kita sudah rancang teknologi ini tadi untuk bisa dipakai semua komunitas. Misalnya masing-masing KPU kabupaten bisa, bahkan masjid itu bisa, Ustadz Fikri. Masjid mana? Nah, kemudian nanti jamaahnya diumumkan begini, jamaah sekalian, masjid kita sekarang kita punya aplikasi. Silahkan download di Play Store, ini namanya. Nah, di situ jamaah sekalian, jamaah bisa menabung uang di situ sebagian. Nah, supaya kemudian ada tabungan yang di lembaga keuangan di masjid kita ini. Lalu yang penting para jamaah, di aplikasi itu kita bisa saling jual dan beli, belanja di warung tetangga atau belanja memenuhi kebutuhan antar jamaah bisa kita lakukan di situ. Nah, misalnya begitu. Bisa, Pak Ustadz Fikri. Jadi ini memang ini tadi yang saya sebut dengan kecil-kecil tapi banyak. Nah, daripada kita menyatukan umat Islam se-Indonesia, mungkin pertemuan bertemu nggak pernah kemudian konkret karena nanti yang diurus salah lain urusannya gitu karena saking banyaknya orang. Itu maksud saya kemudian berbasis komunitas itu supaya apa? Komunitas itu sudah ada dan kemudian tinggal bagaimana diberi model, diberi tool, lalu mereka melakukan dua hal yang simpel tapi sama semua. Hanya melakukan apa? Konsolidasi uang dan pasar. Konsolidasi uang dan pasar di tingkat komunitas masing-masing. Cuma dua itu saja yang dilakukan. Sederhana sekali dengan teknologi digital. Nah, kalau itu dilakukan, nah ini sama seperti yang dilakukan para netizen seluruh dunia itu yang kemudian mampu menggonjang-ganjingkan sistem keuangan dunia yang hari-hari ini tuh Bapak Ibu kalau baca ya di media-media itu media-media khususnya membahas keuangan itu kan hari ini kan terjadi gonjang-ganjing itu kenapa? Karena sistem keuangan dunia itu berhasil dilawan oleh komunitas-komunitas kecil tapi banyak gitu loh. Nah, tapi oke, kita tidak ke sana, tapi itu maksud saya itu yang level dunia itu bisa dilawan oleh kecil-kecil gitu. Nah, kita sebaiknya ya melakukan konsolidasinya kecil-kecil saja. Ya, tapi sama semua dan sederhana, melakukan hanya konsolidasi uang dan pasar sama di semua komunitas gitu. Itu Ustadz Fikri, saya kira jawabannya bisa. Dan insya Allah harus kita usahakan bisa gitu loh. Iya, mungkin memang harus kita rancang ke sana Pak Gus Maksum. Oke, siap Ustadz. Siap, umat kita jadi kuat gitu. Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Baik, saya buka untuk sesi penanya berikutnya. Boleh silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum ganti. Ini nggak apa-apa. Nama saya Ujang Krisno Yulianto. Saya dari Bandung. Saya Ketua Koperasi 212 Mart di Bandung, Pak, salah satunya. Iya. Menarik sekali konsep yang diusulkan ya. Jadi mulai terbayang di pikiran saya dengan teknologi digital, teknologi IT,
di mana kita membangun suatu komunitas Muslim untuk membangun ekonomi umat Islam. Nah, saya mulai menyadari konsep ini sangat mungkin diimplementasikan. Dan kebetulan saya adalah pelaku pasar di dalam 212 Mart di Bandung, di mana anggotanya kurang lebih ada 200 anggota, tetapi problem yang kita hadapi adalah bagaimana membangun supply chain-nya, Pak. Supply chain-nya dalam hal ini adalah untuk kebutuhan dari anggota itu disuplai dari, ya mohon maaf, supply chain-nya dari non-muslim gitu. Nah ini saya sangat mungkin kurang berbahagia bahwa sebetulnya harusnya umat Islam lah yang mensuplai untuk umat Islam. Saya jadi teringat cerita dari Nabi Muhammad di mana dia mengalami problem pasar Yahudi di pasar sendiri, membangun pasar di mana penjualnya ya Muslim, pembelinya ya Muslim. Nah, saya jadi terinspirasi dari situ dan terinspirasi dari Pak Kiai tadi, Pak Agus, bahwa kalau bisa ada semacam aplikasi di handphone seperti Facebook, tapi Facebooknya ini untuk umat Muslim di Indonesia. Kemudian pasarnya juga bisa dibangun, di situ ada menu kalau ingin menjual atau ingin membeli, sehingga nanti di kota-kota atau desa atau mungkin kelurahan yang terdekat, dia bisa membeli di situ. Nah ini saya yakin bisa diimplementasi Pak, karena pengalaman dari 212 Maret kemarin kan jujurlah saya bilang itu gagal gitu. Jadi konsep ini bagus sekali dan tentu membutuhkan sistem IT yang bagus. Jangan sampai bisa dihack, datanya diacak-acak. Kemudian grand skenario-nya kita buat Pak. Jadi setelah ada Facebook untuk mengumpulkan katakanlah netizen. Netizen ini datanya harus jelas gitu. Jadi kalau di Facebook kan ada orang dengan identitas jelas Pak. Jangan sampai ada, ya maaf ya, mungkin penyusup atau apa, sehingga nanti tidak akan terbaca oleh pihak lain. Walaupun tanda kutip, kalau masalah yang berkaitan dengan perbankan, saya kira bagus juga kalau sekarang sudah ada Bank Syariah Indonesia, mungkin rekening-rekeningnya harus dipindahkan ke sana, dan transaksi di luar itu hanya dilakukan seperlunya saja menggunakan bank di luar Bank Syariah Islam. Mungkin saya tunggu konsepnya Pak, mungkin konseptornya siapa gitu, sehingga saya punya kontak person, kemudian saya bisa bantu support di situ, baik IT dan implementasinya hingga sampai ke lapangan. Itu aja Pak usulannya Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ujang Krisno. Boleh nanti Pak nomor handphonenya disampaikan saja Pak di chat room Pak. Nanti, ya Pak, saya sudah daftar Pak, sudah masuk ke ini Pak, daftar di Google Formnya sudah saya isi Pak. Baik. Ya, Oke. Terima kasih Pak. Baik, Pak Kiai Agus, monggo langsung ditanggapi saja Pak. Ada beberapa tadi pertanyaan dari beliau. Salah satunya adalah bahwa supply chain yang ada ini untuk supply barangnya dari non-Muslim. Kemudian perlu penguatan di data KYC dan penguatan IT. Kurang lebih begitu. Monggo Pak Agus, silakan. Iya, terima kasih Mas Ujang Krisno. Ini langsung saja ya, saya contohkan 212 Maret di Surabaya sudah menggunakan ini Mas Ujang. Nih, aplikasinya kebetulan saya punya dan saya nih, namanya nih. Oh sebentar, saya login ya. Sebentar, saya login ini supaya nggak kelihatan nih. Pakai HP, pakai nomor HP ya untuk login ya Pak? Iya. Nggak pakai email ya? Pakai nomor HP. Oke Pak. Nah ini namanya Kopsah Abri Jatim ya kan. Kalau 212 Maret itu kan nama darat ya. Tapi nama kelembagaannya kan Koperasi Syariah Amanah Berjamaah Izzah. Nah, betul, tapi Pak, karena kemudian harus munculnya itu
nama koperasinya namanya ini, jadi bukan 212 Maret, tapi koperasi ini adalah koperasi 212 Maret yang ada di Surabaya. Nah, jadi memang kan ini Mas Ujang, koperasi 212 Maret itu ada masalah sama di seluruh Indonesia. Jadi waktu mau berdiri itu kan maunya menyaingi Indomaret, Alfamart, ya kan? Iya, betul. Nah, lalu kita terkumpul uang ini masing-masing koperasi itu rata-rata 1 miliar atau yang 2 miliar. Nah, ini yang Jawa Timur, yang Surabaya ini 2,2 miliar. Nah, persoalannya adalah anggota yang 600 itu tersebar seluruh Surabaya, ya kan? Betul, sementara betul. Koperasinya hanya ada di Kendang Sari. Di satu tempat. Iya, betul. Kan, betul. Sehingga kan kemudian sulit. Yang pertama itu. Yang kedua, uang 2 miliar itu kan habis untuk membangun toko sama kulaan yang pertama, betul kan? Iya, betul. Nah, sehingga kemudian enggak punya operasional lagi. Operasionalnya itu tiap bulan hanya ada 20-30 juta. Itu rata-rata terjadi begitu. Iya. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, maka kemudian sekarang setiap anggota itu punya aplikasi ini. Oke? Nah, lalu sekarang bukan hanya anggota lama, anggota baru itu bisa download aplikasi dan kemudian dia mengisi saldo di sini. Let's say katakanlah 1 juta. Nah, 1 juta ditransfer kemana? Kalau ini Bank Mandiri ya, Bank Mandiri. Kenapa? Ya, rata-rata uangnya orang Surabaya itu adanya di Bank Mandiri, ada di Bank BCA kan gitu. Jadi sekarang bagaimana terlibat di sini. Nah, dengan kemudian anggota itu menabung di sini kecil aja lah, nggak usah ditim semuanya 1 juta 2 juta. Kali anggotanya itu 600, kemudian kita gerakkan anggota baru, berarti ada uang sekarang di situ, di lembaga keuangan itu, koperasi itu. Sehingga nggak hanya 20 juta, 30 juta, sekarang uangnya cukup banyak untuk kemudian apa operasional dan menambah kulaan barang ini. Jadi uangnya ditabung di itu ya Pak, di rekening Kopsah ini ya? Iya, Kopsah sekarang ada lembaga. Nah, di sini kemudian ada konsultan orang perbankan. Orang perbankan menasihati, ini nasihatnya. Uang yang terkumpul itu porsinya adalah 60-40. 60 harus standby. cash di apa itu namanya di brankas. Untuk apa? Namanya dia sebut likuiditas. Apa itu likuiditas? Kalau anggota narik uang harus ada. Nah, itu 60% katanya. Iya. Nah, sisanya 40% boleh digunakan ya bikin akad lalu digunakan untuk kula ini. Sehingga kemudian kulaan menjadi banyak, barang menjadi banyak. Nah, itu aja. Lalu kemudian ya sudah itu aja. Simple. Jadi untuk 212 Maret di seluruh Indonesia silahkan terapkan itu. Jadi tidak perlu lagi meminta kepada anggota untuk nambah setoran, nggak usah. Nabung aja. Jadi Nah, Pak, di koperasi kan ada simpanan wajib, pokok, dan sukarela ya, Pak ya? Ya, yang ini sukarela. Jadi yang masuk ini sukarela ya? Sukarela. Oke. Jadi yang muncul di sini tadi itu simpanan sukarela yang ini saldo itu. Nah, kebetulan saldo saya ini habis ini karena habis saya gunakan untuk belanja, saya belanja terus totalnya nih. Belanja beras, belanja air, belanja ini saya gunakan terus, ini belum saya top up lagi. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya kira 212 Maret yang jumlahnya hampir 300 itu silahkan menggunakan model kayak begini. Saya kira modal putaran uang yang tiap bulan itu hanya ada 10-20 juta itu kira akan dengan cepat kemudian akan ada pertambahan dan tidak perlu meminta tambahan iuran, cukup dari tabungan itu aja, tabungan anggota itu kemudian bisa kita gunakan untuk memutar memutar ekonomi komunitas. Ini miniatur dari komunitas yang saya maksud. Masjid bisa melakukan itu kan gitu ya. Kalau supply chain-nya gimana Ustadz? Jadi kita punya problem gini Ustadz. Jadi kita karena nggak punya distribution center, kebetulan dulu pakai SBMart-nya kemudian kolaps. Kemudian kita pakai Lotte atau Indogrosir yang tanda kutip kalau kita bersaing dengan Indomaret, Alfamart, harga kita selalu lebih mahal. Gimana solusinya Ustadz? Ini, untuk produk itu kita nggak bisa langsung ganti ya. Kenapa? Kita harus menjaga namanya engagement. Itu adalah bawah sadar orang. Bawah sadar orang itu sabun ininya itu masih itu. Jangan tiba-tiba diganti. Kemudian orang mencari di sini nggak ada. Dia bisanya, let's say saya mau bilang sabun ya. Lifebuoy misalnya. Ya sabun ya. Kan dia sabunnya ini. Lalu kemudian
nggak ada, kan dia nggak beli. Jadi biarkan dulu, disediakan dulu, ya jangan kemudian nggak ada, ya. Nah problemnya itu adalah karena selama itu belanjanya sendiri-sendiri, maka power to buy-nya itu, kekuatan tulaknya itu kecil. Nah sekarang kalau masing-masing komunitas itu sudah punya uang, ya let's say katakanlah ada 600 anggota, masing-masing nabung 1 juta, kan nggak berat. Kan berarti ada uang 600 juta. Iya. Nah, 600 juta. Atau kalau 2 juta ada 1,2 miliar. 40%-nya itu kemudian kalau belanja, jangan belanja sendiri. Jadi Mat Surabaya gabung sama Mat Sidoarjo, gabung sama Mat ini, ayo belanja bareng, dibelanjakan bareng. Jadi kemudian punya kemampuan untuk power to buy kepada apa itu namanya, kepada grosir atau kepada pabrik gitu. Baru itu kemudian bisa punya apa namanya yang murah. Nah, kalau sekarang belanjanya sendiri-sendiri ya mahal, ya kan gitu. Iya. Nah, jadi kemudian kan ada koordinasi itu, koordinasinya kalau belanjanya bareng-bareng. Jadi Surabaya belanja ini berapa, lalu uang dikumpulkan misalnya ada 20 mat belanja bareng, kekuatannya gede uangnya. Betul Ustadz. Nah, tapi itu, masalahnya yang mengkoordinasi di level, katakanlah level kabupaten lah atau wali kota gitu ya, itu kayaknya belum ada Ustadz. Saya paling di sini juga berdua dengan koperasi satunya yang 21 Mart juga sama, itu juga mengalami problem yang sama itu. Jadi ya, secara itu level apa yang mengorganize ke level di atasnya ini belum ada hingga level nasional ya Ustadz. Mungkin dari Ustadz ya, itu bisa mengkonsepkan itu, yang harus ada yang mikirin secara nasional, kemudian kabupaten, kecamatan, kelurahan gitu Ustadz. Nah itu tuh yang harus dibentuk Ustadz. Ya mudah-mudahan konsolidasi di tingkat dulu ya, di tingkat komunitas dulu, yaitu tadi konsolidasi uang, lalu pasar. Nah, lalu kemudian kalau masing-masing sudah punya uang, nanti tinggal komunikasi. Insya Allah terbentuk. Kalau sekarang masing-masing masih punya problem-problem sendiri, ketemu sama-sama ngomong problem, ya kan? Kalau sekarang ketemu kita punya uang, ngomong yang lain, kita punya uang nih, you punya uang, ayo belanja bareng, lain urusannya. Tapi kalau ketemu sama-sama garuk-garuk kepala gini ya susah, ya enggak? Lalu, nanti setelah itu baru kemudian kita substitut. Nah ini ya. Saya kasih contoh nih, produk-produk substitut ya, substitut ini sudah ada. Nah ini produk-produk dari kita sendiri. Ini, ini juga udah jadi, masuk di tempat kami Ustadz. Pelan-pelan kemudian baru kita substitut. Ya, tapi kalau awal ya yang dibutuhkan oleh customer ya harus ada tersedia dulu, jangan langsung disubstitut dulu. Jadi kira-kira harus gitu berproses ya Ustadz ya. Ya berproses ya. Ya makasih Ustadz. Baik, terima kasih Pak Kiai Agus atas tanggapannya. Bapak Ibu, mohon maaf ini beberapa pertanyaan mungkin tidak bisa kami tayangkan untuk dibahas mengingat waktu. Sebelum kita akhiri sama-sama, kita akan simak bersama closing statement dari yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua KPU yang terhormat Pak Kiai Haji Nuruzzaman. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Bapak Ustadz Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memimpin acara ini. Dahsyat, ada tanggapan-tanggapan yang luar biasa. Terima kasih Pak Kiai Agus Maksum yang sangat menginspirasi gagasan-gagasannya. Ada sebuah pertanyaan tadi yang disampaikan oleh di dalam chat itu ya. Di dalam chat itu disampaikan tentang bagaimana konsep ekonomi terapannya itu, Pak Khairul Abidin ya, dari Seruya Kalteng. Dalam closing statement ini, supaya kemudian lebih jelas, saya minta izin untuk share screen ya.
Karena ini menjadi penting, apa yang kemudian disampaikan tadi, bagaimana terapannya di dalam strategi nasional. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir di dalam pertemuan ini, apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah Pak, sudah. Ya, ya. Jadi Bapak Ujang Krisno tadi yang dari Bandung dan yang dari Seruya dan Bapak-bapak semuanya, bahwa konsep yang disampaikan oleh Pak Kiai Agus Maksum ini yang merupakan ekonomi dari pekan-pekan sebelumnya. Setelah berbicara dari hulu, sektor hulu, lalu kemudian bicara tentang halal internal, dan milestone sekarang ini berbicara tentang bagaimana kekuatan itu dilakukan bersama-sama dari tapal batas. Tapal batas yang dimaksud bukan hanya sekedar tapal batas pulau, tapi adalah tapal batas dari kekuatan jaringan yang sudah tidak berbatas lagi teritori. Maka sudah seharusnya umat Islam itu memiliki kekuatan yang besar. Super holding, kata kuncinya. Bukan hanya kelompok kecil-kecil. Itu yang nanti super holding ini yang bisa head to head dengan kekuatan hiu di lautan. Maka untuk membuat kekuatan super holding ini, maka kita memulai dari kekuatan yang kecil. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Itu ketika kita mempelajari apa yang dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pasukan Talut melawan Jalut. Maka kita mulai dari kecil-kecil, bottom up. Kita mulai dari kecil-kecil. Tapal batas dalam batasan-batasan jaringan seperti itu. Maka kita mulai dari yang kecil-kecil, dari koperasi-koperasi kecil, koperasi masjid. Maka untuk membangun kekuatan super holding ini, maka kita mulai dari koperasi yang kecil-kecil. Koperasi komunitas, koperasi masjid, koperasi pasar, koperasi sekolah, dan sebagainya, koperasi kampus. Kita upayakan seluruh UMKM yang jumlahnya sekarang tuh potensinya 64 juta UMKM itu berada di bawah anak-anak, menjadi anak-anak perusahaan koperasi-koperasi itu, koperasi pasar, koperasi ini. Jadi bukan sekedar hanya kekuatan individu, tetapi nanti UMKM itu masuk dalam koperasi. Dan semuanya kemudian menggunakan jaringan kekuatan pemasaran digital aplikasi demi umat ini. Yang ini kita sudah kerjasamakan dengan KPU supaya kemudian di seluruh Indonesia sudah siap melakukan transaksi digital dalam komunitas. Memang yang menjadi masalah dalam upaya head to head dengan yang besar atau bahasanya Pak Kiai Agus Maksum itu adalah berhadapan dengan hiu, itu kita berhadapan dengan banyak hal, salah satunya adalah supply chain yang tadi disampaikan oleh Pak Ujang Krisno. Kalau kita tidak memiliki supply chain yang memadai, maka kita hanya menjadi broker dari produk-produk yang lain. Maka dengan kekuatan komunitas ini, maka terjadilah putaran-putaran yang kemudian transaksinya itu menggunakan produk-produk lokal komunitas. Jadi produk beras komunitas dihabiskan oleh komunitas itu sendiri. Produk sabun komunitas itu dihabiskan oleh komunitas sendiri. Sampai suatu saat terjadi pembelajaran secara organik, maka pelatihan itu kemudian menjadi kekuatan yang besar karena jaringan itu sudah melakukan kerjasama. Maka Komisi Pemberdayaan Ekonomi akan mengikat jaringan aliansi strategis dari koperasi perkebunan, koperasi nelayan, koperasi karyawan, koperasi perkantoran, koperasi pasar, koperasi masjid, dan sebagainya. Ini yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, pusat, provinsi, dan 514 kota kabupaten. Maka barulah kemudian kekuatan batu bata kecil ini kemudian bisa bicara sejajar
dengan kekuatan kartel atau apapun. Sah-sah saja semua kemudian membangun kekuatan raksasa, dan sah-sah juga umat Islam yang mayoritas itu memiliki kekuatan raksasa dan bangun dari tidurnya. Sudah saatnya. Tapi selain kemudian kita punya gagasan besar, maka kita harus memulai dari pekerjaan yang kecil. Think globally, act locally. Ini yang kita sedang lakukan. Maka nanti setiap koperasi-koperasi masjid akan terjadi revitalisasi. Sistemnya, produknya, supply chain-nya, dan diupayakan kemudian kita menghabiskan produk-produk UMKM yang ada di sekitarnya. Maka kemudian kemampuan daya umat dalam aplikasi yang sifatnya closed loop ini, tidak open loop, tapi closed loop, itu menjadi luar biasa. Karena bergerak Surabaya, bergerak seluruh pesantren di Yogyakarta, bergerak seluruh masjid di Papua, bergerak seluruh masjid di Kalimantan Barat. Dan itu kemudian menggunakan aplikasi ini. Lalu bagaimana kekuatannya ketika kemudian aplikasi ini tentu saja membutuhkan biaya perjuangan, biaya maintenance, dan biaya operasionalnya. Maka jangan ragu dengan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan menghidupkan itu dengan sedekah. Riba yang membuat mindset orang ingin kaya dan berkuasa secara kapitalis, lalu kemudian membangun kekuatan unicorn, dekakorn yang membunuh UMKM yang Pak Presiden Jokowi pernah marah pada Menteri Perdagangan. Maka Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat berdasarkan Al-Quranul Karim akan memberikan jawaban secara lugas melalui edukasi kontinu setiap Rabu pagi dan setiap Ahad malam, malam Ahad ya, seperti sekarang ini. Bagaimana sebenarnya solusinya secara milestone? Maka diharapkan UMKM dan jaringan itu koperasi mengikuti diskusi ini dalam tahapan-tahapan menuju kekuatan umat dalam milestone yang kita tertata dengan baik. Maka diharapkan nanti akan terjadi edukasi secara kontinu pada daerah-daerah. Sehingga nanti daya umat ini, aplikasi ini akan dipakai di berbagai masjid, pasar, dan berbagai tempat. Maka kita akan banyak silaturahim dengan pesantren, dengan koperasi masjid. Maka kekuatan ini nanti rantai komunitas yang disampaikan oleh Pak Agus Maksum benar-benar nyambung. Kata kuncinya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bagaimana menyambungkan titik-titik ini? Sehingga kalau sudah siap memang sebuah produk di sebuah tempat dan menguat dan kita latih menjadi menguat, maka dia menjadi distrik yang menguat, yang kemudian kita bisa pasarkan menjadi jaring-jaring kekuatan supply chain, dan kita tidak tergantung lagi. Tapi kita mulai dari yang sangat mendasar, yaitu kebutuhan dasar sembako. Dan kita terus berjuang supaya sembako ini kemudian jangan dipajaki, karena ini adalah urusan perutnya rakyat. Perut tidak bisa menunggu saudara-saudara. Maka ini yang harus kita lakukan. Sehingga nanti kita semua memiliki super holding yang dimiliki bersama, kita pemiliknya, kita bersama para du'afa rakyat Indonesia. Ubuguni ad-du'afa fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Kalian harus bersama du'afa, kata Rasul. Cari aku di kalangan du'afa. Nanti kalian akan dilindungi oleh Allah karena du'afa bersama kalian. Jadi saya kira pertanyaan tadi ketika bertanya apa yang akan dilakukan oleh KPU, inilah yang akan dilakukan langkah-langkahnya, mulai dari kali-kali kecil, parit-parit kecil, yang kemudian ini bisa membuat nanti terbelalak mereka yang kemudian sombong terhadap umat dan membuat umat Indonesia yang tidak bisa memiliki menjadi owner dalam jaringan besar, tiba-tiba du'afa ini menjadi owner dari holding ini. Ini yang akan dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua atas tanggapan dan sekaligus closing statement-nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung acara. Tidak berasa nih waktunya sudah 21:34 menit. Saya selaku moderator dan mewakili KPU MUI Pusat sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sampai ketemu kembali di acara Dialog Kebangkitan Ekonomi Umat episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya. Baik, marilah kita sama-sama tutup acara Dialog Kebangkitan Ekonomi Umat
episode 7 ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Pak Kiai Gus Hasan, terima kasih. Bagus. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Gus Hafid, ini posisi di mana Gus Hafid? Di Batam, Mas Agus. Saya tunggu datangnya ke Batam. Yes, siap Ya. Gus Hafid. Terima kasih, terima kasih. Buya Ustadz Ahmad, terima kasih. Pak Ibong, salam kenal. Salam perjuangan. Terima Terima kasih Pak Ibong hadir juga. Pak Kiai Agus Maksum. Wah, ya Pak Ibong. Pak Tridan Ronanto, terima kasih. Terima kasih. Seperti biasanya, Nanti insya Allah akan ada dialog teknis yang kemudian ini. seperti biasanya meskipun secara formal sudah ditutup, cuman kita masih bisa bercakap-cakap, saling berkenalan.